Gimana caranya 10 juta pertama gua, uang yang gua kumpulin susah payah, bisa jadi 100 juta cuma dalam 1 tahun? Gua tahu kedengarannya kayak clickbait atau janji manis investasi bodong, tapi ini bukan cerita soal hoki semalam, trading gila-gilaan, atau nemu harta karun. Ini adalah cerita nyata tentang sebuah sistem, disiplin baja, dan cara pandang yang gua ubah total. Sebuah perjalanan yang lebih banyak ngajarin gua soal diri sendiri daripada soal duit. Ini adalah cerita tentang bagaimana gua membangun fondasi finansial yang ternyata mengubah segalanya. Bukan cuma isi rekening, tapi juga ketenangan batin. Awalnya, punya 10 juta di tangan itu rasanya campur aduk. Di satu sisi, gua bangga banget karena itu hasil kerja keras gua sendiri. Tapi di sisi lain, gua malah jadi cemas. Gua takut uang itu hilang, takut salah langkah, takut kalau tiba-tiba ada kebutuhan mendadak dan duit itu kepake. Rasa punya duit malah bikin gua lebih stres daripada waktu nggak punya duit sama sekali. Gua inget banget, selama sebulan pertama, uang itu cuma diam di rekening tabungan. Gua bolak-balik cek mobile banking cuma buat mastiin angkanya nggak berkurang. Gua sadar, gua punya mentalitas orang miskin, takut kehilangan, bukan berani mengembangkan. Dan di titik itulah gua tahu, ada yang harus diubah dari cara gua berpikir, bukan cuma cara gua nyimpen uang. Kesalahan pertama yang hampir gua lakuin adalah dengerin omongan orang. Ada yang nyaranin masuk saham A, ada yang ngajak ikut kripto B, semua janjiin untung cepat. Tapi intuisi gua bilang, kalau gua nggak ngerti apa yang gua lakuin, gua cuma lagi judi, bukan investasi. Gua nggak mau hasil kerja keras gua hilang gitu aja, karena ikut-ikutan tren tanpa pemahaman mendalam. Akhirnya, gua mutusin buat ngambil jeda. Selama sebulan, gua nggak mikirin gimana cara ngembangin duit itu. Sebaliknya, gua fokus belajar. Gua baca buku, nonton video, dengerin podcast tentang investasi dasar, manajemen resiko, dan fundamental bisnis. Gua sadar, senjata paling ampuh dalam dunia finansial itu bukan modal besar, tapi pengetahuan yang lo punya sebelum lo mulai melangkah. Dari semua yang gua pelajari, ada satu konsep yang nempel banget di kepala gua, asimetri resiko. Intinya adalah cari peluang di mana potensi keuntungannya jauh lebih besar daripada potensi kerugiannya. Lo nggak perlu selalu benar, tapi sekali lo benar, hasilnya bisa nutupin semua kerugian kecil yang mungkin terjadi. Konsep ini jadi kompas utama gua dalam ngambil setiap keputusan. Gua mulai pecah 10 juta itu jadi beberapa bagian. Gua nggak mau naruh semua telur dalam satu keranjang. Itu prinsip klasik tapi bener banget. Sekitar 30% gua taruh di instrumen yang relatif aman, kayak reksadana pasar uang. Tujuannya bukan buat untung gede, tapi sebagai jaring pengaman kalau rencana utama gua gagal total. Ini soal tidur nyenyak di malam hari. Sisa 70% atau 7 juta rupiah inilah yang jadi modal perang gua. Tapi gua nggak langsung masukin semuanya ke satu tempat. Gua sadar modal terbesar gua bukan cuma uang, tapi juga waktu dan energi. Gua mulai mikir, gimana caranya gua bisa bikin sebuah mesin yang bisa ngasilin uang, bukan cuma sekedar naruh uang dan berharap harganya naik secara pasif. Gua sadar, dengan modal segitu, investasi pasif di saham blue chip nggak akan bisa ngasih lompatan ke 100 juta dalam setahun. Gua butuh sesuatu yang lebih aktif, sesuatu yang pertumbuhannya bisa gua kontrol langsung. Disinilah ide untuk membangun sebuah bisnis kecil atau side hustle mulai terbentuk. Bukan bisnis besar, tapi sesuatu yang bisa dimulai dengan modal terbatas. Gua ngabisin waktu buat riset pasar, nyari celah di mana ada masalah yang bisa gua selesaikan dengan skill yang gua punya. Gua punya sedikit kemampuan desain grafis dan nulis, jadi gua putusin buat ngebangun sebuah layanan jasa kecil-kecilan, ngebantu UMKM lokal bikin konten media sosial yang proper. Modalnya nggak besar, cuma butuh laptop, koneksi internet, dan portofolio. Ini adalah taruhan yang diperhitungkan. Gua tahu, klien pertama adalah yang paling susah. Nggak ada yang kenal gua, nggak ada yang percaya.
Jadi gua pakai strategi kasih nilai lebih dulu. Gua tawarin jasa gua ke beberapa teman yang punya usaha kecil, bahkan ada yang gua kasih gratis untuk proyek pertama, dengan syarat mereka mau kasih testimoni jujur kalau hasilnya bagus. Ini investasi reputasi. Prosesnya nggak gampang. Siang gua kerja kantoran seperti biasa, malamnya gua lanjut ngerjain proyek-proyek kecil ini sampai larut. Kadang gua ngerasa capek banget dan pengen nyerah. Tapi setiap kali lihat target 100 juta yang gua tulis di dinding kamar, gua dapat energi lagi. Gua tahu ini adalah maraton, bukan lari cepat yang sebentar. Bulan pertama, gua cuma dapat 1 klien berbayar. Hasilnya jauh dari kata cukup, cuma sekitar Rp500.000. Kalau dihitung-hitung, gua rugi waktu dan tenaga. Tapi gua nggak lihat itu sebagai kegagalan. Gua lihat itu sebagai data. Gua jadi tahu apa yang berhasil, apa yang enggak, dan gimana cara ningkatin penawaran gua biar lebih menarik. Sisa modal 5 juta yang belum terpakai, gua putusin buat masuk ke investasi yang lebih beresiko, tapi dengan potensi keuntungan besar. Gua pilih beberapa saham di sektor teknologi yang saat itu lagi terkoreksi dalam, tapi gua yakin fundamentalnya kuat untuk jangka panjang. Gua nggak trading harian, gua beli dan tahan, dengan prinsip investasi leher ke atas. Gua sadar sepenuhnya kalau 5 juta ini bisa aja hilang, makanya gua udah siap mental. Gua anggap ini uang sekolah. Kalaupun rugi, gua dapat pelajaran berharga. Tapi kalau untung, ini bisa jadi akselerator yang luar biasa buat ngebantu gua mencapai target. Inilah penerapan dari konsep asimetri resiko yang gua pelajari sebelumnya. Di bulan ketiga, titik baliknya mulai kelihatan. Dari mulut ke mulut, jasa konten yang gua tawarin mulai dikenal di komunitas UMKM. Testimoni dari klien pertama ternyata efektif banget. Orderan mulai masuk, bukan cuma 1, tapi 3-4 proyek sekaligus dalam sebulan. Pendapatan dari side hustle ini mulai nutupin biaya operasionalnya. Gua nggak naikin harga, tapi gua fokus bikin sistem. Gua bikin template, alur kerja yang efisien, supaya gua bisa ngerjain lebih banyak proyek dalam waktu yang lebih singkat. Gua mulai sadar, kunci dari skala bisnis itu bukan kerja lebih keras, tapi kerja lebih cerdas. Gua mulai mengotomatisasi beberapa pekerjaan repetitif yang menyita banyak waktu. Setiap keuntungan dari side hustle ini nggak pernah gua pakai buat foya-foya. Semuanya langsung gua putar lagi. Sebagian gua pakai buat upgrade skill, ikut kursus online tentang digital marketing. Sebagian lagi gua masukin lagi ke portofolio saham yang udah gua bangun. Prinsipnya sederhana, biarkan uang bekerja lebih keras dari gua. Gua juga belajar buat disiplin banget sama pengeluaran. Gua catat setiap rupiah yang keluar, mau itu buat makan siang atau bayar parkir. Tujuannya bukan buat jadi pelit, tapi buat sadar kemana aja uang gua pergi. Dari situ gua bisa lihat banyak kebocoran kecil yang kalau dikumpulin ternyata jumlahnya signifikan banget setiap bulannya. Memasuki bulan ke-6, side hustle gua udah ngasilin pendapatan bersih sekitar 5-7 juta rupiah per bulan. Ini udah setara sama gaji kantoran gua. Di titik ini, godaan buat resign dan fokus penuh mulai muncul. Tapi gua tahan. Gua masih butuh keamanan dari gaji tetap, dan gua mau mastiin bisnis ini stabil dulu sebelum ambil keputusan besar. Portofolio saham gua juga menunjukkan hasil yang positif. Salah satu saham teknologi yang gua pilih ternyata rilis laporan keuangan yang bagus dan harganya naik hampir 40%. Modal 5 juta gua sekarang nilainya udah jadi sekitar 7 juta. Ini bukan untung besar, tapi ini bukti kalau riset dan kesabaran gua mulai membuahkan hasil yang nyata. Total aset gua saat itu kalau dihitung dari kas, nilai side hustle dan portofolio udah nyentuh angka sekitar 30 jutaan. Dari 10 juta awal dalam 6 bulan. Gua ingat banget perasaan waktu lihat angka itu. Bukan rasa sombong, tapi rasa syukur dan validasi. Ternyata sistem yang gua bangun pelan-pelan ini beneran bekerja. Perjalanan ini ngajarin gua kalau kesabaran itu komoditas paling mahal dalam dunia finansial. Semua orang pengen hasil instan, tapi mereka lupa kalau pohon yang paling kokoh itu butuh waktu paling lama buat tumbuh. Gua belajar buat jatuh cinta sama prosesnya, bukan cuma sama hasilnya.
Setiap malam gua ngerasa capek, tapi juga puas. Gua mulai delegasiin beberapa pekerjaan teknis ke freelancer, misalnya riset hashtag atau editing video sederhana. Ini ngebikin waktu gua lebih lowong buat fokus ke hal yang lebih strategis, kayak cari klien baru atau bangun hubungan baik dengan klien lama. Gua sadar, gua nggak bisa ngerjain semuanya sendirian kalau mau bisnis ini tumbuh lebih besar. Satu hal yang paling gua jaga adalah reputasi. Gua selalu berusaha ngasih hasil lebih dari yang klien harapkan. Kalau janjinya selesai 3 hari, gua usahain selesai dalam 2 hari. Kalau mereka minta satu konsep, gua kasih 2 pilihan. Hal-hal kecil kayak gini ternyata ngebangun kepercayaan yang bikin mereka nggak ragu buat ngerekomendasiin gua ke orang lain. Gua juga nggak pernah berhenti belajar. Setiap pagi sebelum mulai kerja, gua luangin waktu 30 menit buat baca berita bisnis dan analisis pasar. Gua mau tahu tren apa yang lagi terjadi supaya gua bisa adaptasi. Karena di dunia yang secepat ini, kalau lo berhenti belajar, artinya lo lagi siap-siap buat tertinggal jauh di belakang. Akhirnya, gua sampai di titik di mana gua sadar kalau perjalanan ini bukan cuma soal melipat gandakan uang. Ini soal membangun sesuatu dari nol. Sesuatu yang jadi bukti kalau dengan niat, strategi, dan eksekusi yang benar, lo bisa ngubah nasib lo sendiri. Uang cuma efek samping dari nilai yang berhasil lo ciptakan untuk orang lain. Bulan ke-9 adalah momen krusial. Ada satu perusahaan cukup besar yang tertarik pakai jasa gua untuk kontrak selama setahun. Nilainya gede banget, hampir 50 juta rupiah. Ini adalah buah dari semua portofolio dan testimoni yang gua kumpulin selama ini. Malam itu gua nggak bisa tidur, bukan karena cemas, tapi karena ngerasa semua kerja keras akhirnya terbayar lunas. Dengan masuknya dana segar itu, total aset gua langsung melonjak drastis. Ditambah dengan keuntungan dari side hustle bulanan dan pertumbuhan portofolio saham, angka 100 juta itu udah di depan mata. Rasanya surreal. Angka yang tadinya cuma tulisan di dinding kamar, sekarang jadi kenyataan yang bisa gua lihat di layar mobile banking gua. Gua langsung gunain sebagian dana itu buat ngembangin bisnis. Gua rekrut 1 orang tim inti buat ngebantu operasional, jadi gua bisa lebih fokus ke strategi pengembangan. Gua juga diversifikasiin portofolio investasi gua lebih jauh lagi, masuk ke beberapa aset lain buat nyeimbangin risiko. Gua nggak mau terlena dengan kemenangan sesaat, gua langsung mikirin langkah selanjutnya. Pelajaran penting yang gua dapat adalah momentum itu nyata. Sekali roda bisnis lo mulai berputar kencang, semuanya terasa lebih mudah. Klien datang sendiri lewat rekomendasi, penawaran jadi lebih gampang diterima. Tapi buat sampai ke titik itu, butuh dorongan luar biasa di awal yang seringkali bikin banyak orang menyerah sebelum berhasil mencapai tujuannya. Lucunya, setelah target 100 juta itu tercapai, perasaan gua nggak se-euforia yang gua bayangin. Nggak ada pesta besar atau belanja barang mewah. Yang ada justru perasaan tenang yang dalam. Perasaan aman karena gua tahu, gua udah ngebangun sebuah sistem yang bisa nopang hidup gua, bukan cuma sekedar punya tumpukan uang di bank. Gua jadi sadar, angka itu sebenarnya nggak penting-penting amat. Yang lebih berharga adalah skill, pengetahuan, dan mentalitas yang gua bangun selama prosesnya. Uang bisa hilang, tapi kemampuan untuk menghasilkan uang dari nol, itu adalah aset yang nggak akan pernah bisa direbut oleh siapapun dari diri lo. Dan itu jauh lebih bernilai. Sekarang cara gua ngelihat uang udah beda total. Dulu uang adalah tujuan akhir, sumber kebahagiaan sekaligus kecemasan. Sekarang uang cuma alat buat beli waktu, alat buat ngurangin stres, alat buat ngebantu orang lain. Pusat hidup gua bukan lagi ngejar duit, tapi ngejar pertumbuhan diri, dan duit bakal ngikutin dengan sendirinya. Banyak orang salah fokus, mereka ngejar cara jadi kaya, padahal yang seharusnya mereka kejar adalah cara jadi bernilai. Kalau lo bisa ngasih solusi buat masalah orang lain, uang itu pasti datang. Jangan tanya gimana cara dapat 100 juta, tapi tanya masalah apa yang bisa lo selesaikan yang pantas dibayar 100 juta. Perjalanan ini juga ngajarin gua soal pentingnya lingkungan. Gua sengaja ngurangin waktu nongkrong sama teman-teman yang cuma ngomongin keluhan. Sebaliknya, gua cari komunitas atau kenalan yang punya visi sama, yang ngomongin soal ide, bisnis, dan pertumbuhan. Energi mereka nular, dan itu bikin gua tetap termotivasi pas lagi di titik terendah.
Gua juga belajar buat ngehargain kegagalan. Dulu, setiap kali ada penawaran ditolak atau proyek nggak berjalan mulus, gua langsung down. Sekarang, gua lihat itu sebagai feedback gratis dari pasar. Setiap penolakan ngasih gua data berharga tentang apa yang perlu diperbaiki dari produk atau cara komunikasi gua. Kegagalan adalah guru terbaik. Satu hal yang nggak boleh dilupain adalah kesehatan. Dulu, gua sering begadang dan lupa makan saking fokusnya. Tapi gua sadar, percuma punya banyak uang kalau badan lo hancur. Jadi gua mulai disiplin buat olahraga, makan teratur, dan cukup tidur. Karena energi buat kerja keras itu datangnya dari badan, bukan dari tekad doang. Banyak yang nanya, apa langkah selanjutnya setelah ini? Sejujurnya, gua nggak punya target nominal lagi. Target gua sekarang lebih ke kualitas hidup. Gimana caranya gua bisa punya lebih banyak waktu buat keluarga? Gimana caranya bisnis ini bisa jalan tanpa harus ada gua 100% di dalamnya? Ini adalah level kebebasan selanjutnya yang gua kejar. Gua juga mulai nyisihin sebagian keuntungan buat berbagi, bukan buat pamer, tapi sebagai pengingat kalau rejeki yang gua dapat ini bukan cuma buat diri sendiri, ada hak orang lain di dalamnya. Dan anehnya, makin banyak gua memberi, makin banyak juga pintu rejeki lain yang kebuka. Alam semesta kayak punya caranya sendiri buat ngatur keseimbangan. Buat lo yang mungkin lagi di posisi gua setahun lalu, punya modal kecil dan mimpi besar, pesan gua cuma satu, mulai aja. Jangan nunggu sempurna, jangan nunggu punya modal besar. Mulai dari apa yang lo punya sekarang, dari skill yang udah lo kuasai. Langkah pertama adalah yang paling berat, tapi juga yang paling penting. Jangan bandingin progres lo sama orang lain, apalagi yang lo lihat di media sosial. Setiap orang punya garis waktu dan perjuangannya masing-masing. Fokus aja sama jalur lo. Go Sendiri. Lebih baik maju 1 cm tiap hari di jalan yang benar daripada lari 1 kilometer tapi di jalan yang salah dan akhirnya malah tersesat. Gua sadar cerita ini mungkin gak bisa ditiru plek-ketiplek sama semua orang. Kondisi, skill, dan keberuntungan setiap orang pasti beda. Tapi yang bisa lo ambil adalah kerangka berpikirnya. Mindset buat terus belajar, keberanian buat ngambil risiko yang terukur, dan disiplin buat ngejalanin sistem yang udah lo bangun, apapun bentuknya. Kalau lo lihat lagi, ini bukan sihir. Ini cuma matematika sederhana yang digabung sama kerja keras. Ada pendapatan aktif dari side hustle yang terus diputar, dan ada pendapatan pasif dari investasi yang dibiarin tumbuh. Kombinasi keduanya inilah yang ngehasilin efek bola salju, yang awalnya kecil tapi lama-lama jadi besar. Gue juga belajar buat nggak terlalu terobsesi sama hasil akhir. Gue belajar buat menikmati setiap prosesnya. Rasa deg-degan waktu nunggu balasan email dari calon klien, rasa puas waktu proyek selesai dan dapat feedback bagus, rasa tenang waktu lihat portofolio investasi hijau. Semua momen itu adalah bagian dari kemenangan yang sesungguhnya. Sekarang, gua bisa kerja dari mana aja. Gua punya kendali penuh atas waktu gua. Ini bukan karena gua kaya raya, tapi karena gua udah ngebangun sebuah benteng finansial yang ngasih gua banyak pilihan. Dan kebebasan buat milih itulah definisi kemewahan yang sebenarnya buat gua, bukan mobil sport atau jam tangan mahal. Ingat, modal terbesar lo itu bukan uang, tapi otak lo. Terus, isi kepala lo dengan ilmu baru, karena dari situlah semua ide-ide mahal berasal. Satu ide bagus yang dieksekusi dengan benar, nilainya bisa jauh lebih besar daripada modal jutaan rupiah yang dikelola tanpa pengetahuan sama sekali, hanya berdasarkan emosi dan ikut-ikutan. Jadi, kalau ada yang bilang butuh uang buat menghasilkan uang, itu nggak sepenuhnya benar. Lo butuh nilai buat menghasilkan uang. Ciptakan nilai, tawarkan ke pasar, dan uang akan datang sebagai balasannya. Proses dari 10 juta ke 100 juta ini ngajarin gua pelajaran bisnis paling fundamental yang pernah ada. Gue juga belajar buat percaya sama diri sendiri. Akan ada banyak orang yang meragukan lo, bahkan orang terdekat sekalipun. Mereka bakal bilang mimpi lo terlalu tinggi atau cara lo aneh-aneh. Dengerin masukan mereka, tapi jangan biarin keraguan mereka jadi keraguan lo. Pada akhirnya, cuma lo yang tahu kapasitas diri lo sendiri. Setiap malam sebelum tidur, gue selalu ngeluangin waktu 5 menit buat nulis 3 hal yang gue syukuri hari itu. Kedengarannya sepele, tapi ini ngebantu gue buat tetap rendah hati dan ngeliat gambaran besar. Ini ngingetin gue kalau perjalanan ini bukan cuma soal angka, tapi soal jadi versi diri yang lebih baik.
Di dunia yang penuh ketidakpastian ini, satu-satunya hal yang bisa lo kontrol sepenuhnya adalah diri lo sendiri, usaha lo, cara pikir lo, dan reaksi lo terhadap keadaan. Fokus ke hal-hal itu, maka lo nggak akan goyah meskipun badai datang, karena lo tahu fondasi lo dibangun di atas batu, bukan di atas pasir. Gua nggak bilang ini gampang, ada banyak pengorbanan, malam-malam tanpa tidur, dan momen-momen keraguan. Tapi yang bisa gua jamin adalah ini semua sepadan. Bukan cuma karena hasilnya, tapi karena proses pendewasaan yang lo alami di sepanjang jalan. Lo bakal jadi pribadi yang jauh lebih kuat dan bijaksana. Jadi, jangan pernah remehin kekuatan dari langkah kecil yang konsisten. Jangan pernah ngerasa modal lo terlalu sedikit buat mulai. Karena gunung tertinggi sekalipun didaki selangkah demi selangkah. Yang penting bukan seberapa cepat lo lari, tapi seberapa lama lo bisa bertahan untuk terus berjalan tanpa henti. Lihatlah uang bukan sebagai tujuan, tapi sebagai bahan bakar. Bahan bakar untuk ngejar mimpi lo, bahan bakar untuk ngebantu orang lain, dan bahan bakar untuk ngebebasin diri dari hal-hal yang gak lo suka. Kalau lo bisa ngubah cara pandang ini, lo udah menang setengah pertempuran dalam hidup ini. Pada akhirnya, gua nggak cuma ngubah 10 juta jadi 100 juta. Gua ngubah cara gua ngeliat hidup. Bukan soal nominalnya, tapi soal kendali yang lo punya atas masa depan lo sendiri. Dan itu adalah kekayaan yang nggak bisa dinilai dengan uang. Kalau cerita ini ngebantu lo, coba share ke teman lo yang lagi berjuang di perjalanan finansialnya.